kekokohan ukhuwah Islamiyah nyo menjadi tugas yang paling raya, menjadi PR yang besar bagi kita umat akhir zaman. Untuk tergapainya kekokohan ukhuwah, untuk kokoh persaudaraan kita antara sira muslim dengan muslim yang lain, nyo benar konsep tu, benar tips and tips, benar cara. Maka tugas kita bagaimana cara konsep tersebut supaya kokoh agama kita, supaya kokoh persaudaraan kita nyo konsepnya kita pelajari tengku-tengku sekalian. Konsep yang pertama, untuk kokohnya ukhuwah Islamiyah harus saling mencintai. Dan tips yang pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'. Segenap garisan puja, marilah senantiasa selalu getanya puji dan memuji Allah, yang mana le Allah sampai saahnya, sampai detiknya metang nepesinggah kepada getanya bandum ribuan nikmatnya. Di antara banyaknya nikmat Allah Ta'ala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana tengku dengan berkatna dua buah nikmatnya, li Allah Ta'ala mentang ditanamkan dalam hati getanya rasa cinta terhadap kebaikan. Pula dengan berkatna dua buah nikmatnya, li Allah Ta'ala mentang ditanamkan dalam hati getanya rasa benci terhadap keburukan. Pulalam li Allah Ta'ala kalih ni persempurna sabuh nikmat kepada getanya teku, yang mana andai kata hana sabuh nikmatnya, mungkin dua buah nikmat yang saknya han akan ada. Pukul nikmat tersebut yaitu nikmat geutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumonya. Diligani baknya seluruh bermahkotakan salam Hanatul Syed pula kita yang alamatkan kepada sidra junjungan alam, sidra proklamator Islam yang rela ge, yang siap ge, reah bahkan darah dikorbankan dalam membentangkan tikar keislaman dan menggulung tikar kekafiran. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring langkah seayun bahu dalam menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hormat ta'zim long tuan, fun tat kepada bandum ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, amsal fa amsal, serta ulama yang muktabar yang mentang nasira sapat di dalam muka bumi Allah. Juga kata-kata ketakziman wal ikraman long tuan, fun tat kepada abadi Allah yarham, talaga doa ba Allah
mudah-mudahan gure katanya menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga kata-kata ketakziman wali keramat long tuan kepada abaya maang keluarga selaku penyambung tongkat estafet, tukang putar roda pendidikan di dalam dayahnya, sehingga legetanya mentang bisa, mentang mampu untuk tak tuntut ilmu bak tempat yang sama-sama tengok cintainya. Hana tua cid hormat takzim long tuan kepada Ban Bandung Dewan Guru, wabil khusus Dewan Juri yang cukup ikhlas di dalam gedidik gedanya, yang hana harap sedikit imbalan pun walaupun lelah, tapi yang diharapkan ialah lillah. Terakhir, hormat ta'zim long tuan kepada Ban Bandung Santri yang mentang bersedia untuk jak minta ilmu bak tempat yang cukup mulianya dan bak tempat yang sama-sama tengok cintainya. Adapun tujuan lengdang di ketengku-tengku sekalian hana lain dengan sebuah tujuan, yaitu long nak paparkan sedikit syarahan singkat dengan tema mengkukuhkan ukhuwah Islamiah. Hadirin sidang talabah yang insya-Allah Allah pemulia, kekokohan ukhuwah Islamiah nyo menjadi tugas yang paling raya, menjadi PR yang besar bagi gedanyo umat akhidamu. Tengku-tengku sekalian, gedanyo yang udip bak donya ambang kiamatnya, gedanyo yang udip bak donya di zaman fitnahnya tengku, untuk tak kokohkan ukhuwah, untuk tak kokohkan perdamaian, persaudaraan antar Islam gedanyo nyo merupakan tugas yang berat tengku. Pekan lo pegang. Dikarenakan perpecahan nyo musuh gedanyo paling raya ni bak taatnya tengku. Propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap agama gedanyo nyo sangat mudah dirasuki urang-urang gedanyo, umat-umat gedanyo. Andai kata gedanyo hana benteng tukang pedun untuk dedangnya ukhuwah Islamiah gedanyo. Tengku-tengku yang insya-Allah Allah pemulia, segala jauh lom pegahaba tentang ukhuwah. Terlebih dilai gedanyo tak tepu akan alangkah indahnya tak tepu putra makna ukhuwah itu sendiri. Ukhuwah sebuah kata yang gecok daripada kata akhun, mufradji, jamakji ukhuwah. Di dalam kitab Ahmad Sawi ni pegah, akhun memiliki dua buah jamak. Yang pertama ikhwan. Ikhwan merupakan jamak yang dipakai oleh orang Arab untuk menandakan kekerabatan antara salah didra orang muslim dengan muslim yang lain nyo sebatas sahabat. Long ngan gaknyan mesti dah pegang. Hubungan long ngan gaknyan andai kata gebuh dengan kata ikhwan nyo sekedar persahabatan. Sedangkan jamak yang kedua yaitu ikhwah, gecok daripada mufrad yang sama yaitu akhun. Ukhuwah tersebut merupakan memiliki makna di segi orang Arab, hubungan kekerabatan antara saudara muslim dengan muslim yang lain nyo senasab ataupun seketurunan. Maka kepakai kata ukhuwah bermakna hubungan persaudaraan gedanyo antara muslim dan muslim yang lain nyo ibaratkan persaudaraan tengku. Ibarat gedanyo senasab. Gedanyo emang senasab, horat senasab. Idih raci tu Nabi Adam. Maka kepakai kata ukhuwah menandakan kekerabatan, kedekatan antara gedanyo saudara muslim dan muslim yang lain. Tengku-tengku sekalian yang insya-Allah Allah pemulia, yang ditakuti oleh Nabi berakhir zamannya yaitu perpecahan antar umat, perpecahan sehingga kekokohan ukhuwah Islamiah gedanyo terganggu tengku. Bak sabar sangat ketika Rasulullah tengah menduduk sajan sahabat, sehingga nekun li Rasulullah umat long berakhir zaman untuk ibaratkan buih di lautan. Dia tanya li sahabat, pekan menan ya Rasulullah, pukul maksud ran ne pegah umat ran berakhir zaman bagaikan buih di lautan. Di mana suud li Nabi? Berakhir zaman untuk umat long ramai, mesti perlu umat long. Akan tetapi ramai umat long bak watenyan hana bermakna. Le umat long watenyan tidak memiliki makna apa-apa. Makanya yang takuti tengku-tengku sekalian,
Yang tak takut bak zaman tanyonyo katruk sebagaimana yang nekun le Nabi jino. Kekokohan persaudaraan antar Islam gedanyo nyo hanyalah sebatas omong kosong tengku. Tak takut persaudaraan yang na bak gedanyo nyo han akan kokoh yuh masa Nabi barokon. Anjuran Allah Ta'ala kepada gedanyo tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Jelas Allah Ta'ala nepegah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat, kun Allah Ta'ala innahum mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, kun Allah Ta'ala kebit-kebit bahawa sungguh orang mukmin dengan mukmin lain ikhwah, persaudaraan. Ingat tengku, kata-kata yang dipakai oleh Allah Ta'ala ikhwah sebagaimana Abu Kalif dah pegah bermakna persaudaraan na di sinanyo kekerabatan yang sangat tor. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perdamai olehmu antara saudara-saudara kamu. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Maka penafsiran ayat tersebut nak ditafsirkan oleh tengku di dalam kitab Muraghi ba jilid ke sekurang halaman juz 27 halaman 150 han patih nikalan kero. Kiban ke di sini. Makna persaudaraan di sini yaitu laksana persaudaraan seketurunan. Gedanya umat Islam, gedanya orang mukmin dengan mukmin yang lain nyo gelambangkan dengan persaudaraan seketurunan. Maka perdamai olehmu andai kata salah sidro saudara gedanya sedang di dalam keadaan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu bertakwa, agar kamu mendapatkan rahmat. Nyan di dalam tafsir Muraghi. Man bajuh takalan dalam tafsir Muraghi. Di dalam tafsir Sawi ini pegah makna ikhwah di sinan ikhwatun fiddin, ikhwah di dalam agama. Artinya min haitsu innahum yantasibuna ila asli wahidin wa huwal iman. Ya, ni pegah. Di dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Jalalain, makna ikhwah di dalam ayat tersebut fiddin, ikhwah di dalam agama. Tetapi kesimpulan asal yang sabuh yaitu iman. Bermakna ukhuwah, ikhwah di dalam ayat tersebut yaitu persaudaraan seiman dan seagama. Hadirin urun cilung yang insya-Allah Allah pemulia. Untuk tergapainya kekokohan ukhuwah, untuk kokoh persaudaraan gedanyo antara sira muslim dengan muslim yang lain, nyo benar konsep, benar tips and tips, benar cara. Maka tugas gedanya bagaimana cara konsep tersebut supaya kokoh agama gedanya, supaya kokoh persaudaraan gedanya. Nyo konsepnya beta pelajari tengku-tengku sekalian. Maka di antara banyaknya konsep BO akan dapat nibak malamnya. Yang pertama, konsep yang pertama untuk kokohnya ukhuwah Islamiyah harus saling mencintai. Yang tips yang pertama itu. Gedanya antara sidra umat Islam dengan umat Islam harus ada rasa cinta. Pakan menat dikarenakan teh gedanya karena rasa cinta pu yang dirasakan oleh orang yang tak cintai tersebut pula akan gedanya rasakan. Sakit yang dirasakan oleh orangnya gedanya pun akan merasakan. Sedih yang dirasakan oleh orangnya pun gedanya akan terasakan. Begitu pula dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangnya gedanya pun akan terasakan kebahagiaan tersebut. Pakan dikarenakan landasan cinta. Maka oleh Nabi SAW nepegah dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hana beriman di antara kamu hatta yuhibba li akhi, sehingga kata mencintai saudaramu ma yuhibba li nafsi, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Bermakna iman gedanya golom kang tengku. Han dikira gedanya sidra urung yang beriman andai kata gedanya golom na rasa cinta terhadap sesama mukmin. Maka baik tabuh makna cinta di sini, cinta antara gedanya sesama lawan jenis tengku. Hai tama. Makna cinta mukmin nyo cinta secara umum. Ketika karena rasa cinta tersebut baru gedanya dikatakan dengan orang yang mukmin. Konsep yang pertama yaitu harus ada saling cinta. Maka andai kata konsep tersebut tengku na bak sidra pemimpin, konsep tersebut na bak sidra penguasa, maka
terjamin ukhuwah di dalam nanggro tersebut, persaudaraan di dalam nanggro tersebut akan makmur teguh. Bahkan andai kata bunuh rasa cinta bunuh, ukhuwah percintaan bunuh na bak sidra penguasa, nyo akan membawa negara tersebut ke kesejahteraan. Dah bukti teguh. Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua oleh Abu Bakar. Beliau merupakan seorang khalifah yang berjabat kurang lebih 2 tahun setengah tak dengku. Menyo bak surah katanya hantrum sabah periode pi. Tidak kalan pemimpin-pemimpin katanya sabah periode 5 tahun. Hansip sabah periode, tamah sabah periode tu 10 tahun. Putra yang terjadi. Ditnakah perubahan yang terjadi? Na sejahtera rakyat. Na bahagia rakyat, na senang rakyat. Hana dengku. Maka takalan kiban kepemimpinan Umar bin Khattab dikarenakan ukhuwah, dikarenakan landasan kecintaan bunuh. Gepraktekan oleh Umar bin Khattab tunggu. Bak watenyan Umar bin Khattab merupakan salah sidra khalifah yang dikenal dengan belusukannya. Nama faham belusukan tunggu. Makna belusukan gejak merawun dia kalan keadaan rakyat. Pemimpin kita Jino juga ada yang namanya belusukan. Tetapi kebanyakan belusukan pemimpin-pemimpin Jino nyo hanyalah sekedar pencitraan untuk menyaring suara-suara rakyat. Terlebih Jino to kerap-kerap pilkada, maka kole urang-urang yang seakan-akan bersahabat dengan gedanyo. Padahal orang tersebut merupakan orang-orang yang munafik. Maka oleh Umar bin Khattab tengku melakukan belusukan kepada rakyat ketika malam. Hingga nejak tu Umar bin Khattab tip-tip rumah orang yang nabak daerah tersebut. Nejak sabi-sabi nekalan kiban keadaan rakyat. Kiban keadaan rakyat di masa goknyan memimpin. Hingga gejak Umar bin Khattab rupanya na gedenga bak sabah rumah na sukli anak mi. Hingga na puto oleh Umar bin Khattab rumah tersebut, na puto punyung Umar bin Khattab bak pintu rumahnya. Rupa-rupanya bak rumahnya mentengna anak mit yang golong pajuhbu, mentengna anak mit yang kelaparan. Hinan Umar bin Khattab merasa sangat sedih. Umar bin Khattab merasa beliau telah gagal menjadi seorang pemimpin. Hinan Umar bin Khattab ru imadang. Pekan dikarenakan mentengna urung yang rasakan kesedihan karena kecintaan beliau antar mukmin. Ketika urung yang merasakan kesedihan, goknyan pun akan merasakan yang namanya kesedihan. Hingga walah Umar bin Khattab dengan penuh kesedihan jak te bak baitul mal, jok te sedikit gandum pedu bak rumah tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setiap malamnya. Beliau belusukan antar kampung, beliau belusukan ke semua rakyatnya. Guna kalan ditna kemajuan ekonomi, guna kalan ditna kesejahteraan umat, ditna kesejahteraan rakyat. Ketika goknyan memimpin. Maka tengku, andai kata bunuh sifut yang na bak Umar bin Khattab na bak pemimpin getanyo, maka tak jamin tengku nanggera getanyo akan makmu. Han payah le bantuan-bantuan ku, han payah le bansos, sampai hale PKH. Pekat na ukhuwah, na konsep ukhuwah iaitu saling mencintai antar sesama. Maka Jino takalan pemimpin-pemimpin Jino tak takut urungnya hana le rasa cinta terhadap rakyat. Pekat rakyat ditindas. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat. Berbeda halnya dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akan pernah beliau tidak ingin memakan uang rakyat. Beliau khalifah yang paling miskin tengku-tengku sekalian. Cuma konsep yang kedua yaitu tak jaga persatuan. Ukhuwah tidak akan terjalin andai kata persatuan hana di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillah wala tafarraku, kun Allah Ta'ala, dan berpeganglah kamu dengan tali Allah. Makna tali di sini agama Allah. Berpeganglah kamu dengan agama Allah, wala tafarraku, dan janganlah kamu cerai-berai. Jelas di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menegaskan antar segedanya umat Islam dengan Muslim yang lain be cerai-berai dengku. Konsep yang kedua yaitu tak jaga persatuan. Dengan persatuan maka ukhuwah Islamiah katanya akan terjalin dengan baik tengku-tengku yang insya-Allah Allah muliakan. Maka daripada syarahan singkat lembuno tajak sedikit poin. Yang pertama
tugas getanya umat akhir zaman harus bisa le getanya untuk tak kokohkan ukhuwah Islamiah, harus bisa tak hadapi serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap agama getanya. Poin yang kedua, le getanya harus tak miliki konsep-konsep untuk kokohnya ukhuwah Islamiah. Salah satu iaitu saling mencintai. Itu konsep yang pertama. Sedangkan konsep yang kedua iaitu tak jaga persatuan. Maka andai kata konsep-konsep tersebut terkolaborasi bak diri getanya, akan terjalin ukhuwah Islamiah, akan terbentuk kokohnya persaudaraan getanya. Nyo umat getanya akan cerebre dengku. Agama getanya akan tidak kokoh sebagaimana ketika Rasulullah barakat. Maka benar katanya konsep-konsep tersebut supaya terwujud semboyan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka nak kementang yang dapat long tuan sampaikan, lebih dan kurang long tuan lagi maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang barusan tampil atas nama Muhammad Khalil berasal dari Utun Gelinggang kelas 4A